Masih ada lagi yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu? Atau mungkin ini masih ada juga yang mengganjal bagi saya ini Pak Sumin. Tadi terkait dengan visibility itu sudah dijelaskan. Bagaimana triknya untuk terkait dengan aspek penilaian visibility tadi, bahwa tadi kita harus menggunakan aplikasi CCO untuk install website kampus kita sehingga nanti kampus kita ini bisa sering-sering dibuka oleh pihak eksternal. Nah, terkait dengan transparansi dan excellent, nah apa kira-kira triknya untuk kita khususnya pengelola web sehingga nanti bisa meningkatkan ranking webmetric tadi. Tadi kan ada aspek transparansi. Aspek transparansi itu salah satunya adalah citasi, kemudian akun Sinta, jurnal dan lain-lainnya. Nah, bagaimana triknya supaya aspek transparansi ini memang benar-benar bisa meningkatkan webmetric. Begitu juga dengan aspek excellent tadi. Nah, apa saja triknya yang bisa dilakukan oleh pengelola web sehingga ini juga sangat berkontribusi terhadap peningkatan webmetric. Mungkin bisa ditambahkan Pak Sumin? Yang lain mungkin bisa membantu saya. Silakan kasih tanggapan dulu. Atau silakan Bapak Ibu yang lain. Ada Bapak Ibu yang ingin sharing informasi ini supaya benar-benar nanti ini pengelola web kita di kampus masing-masing ini benar-benar bersemangat ini untuk saling-saling berkompetisi sehingga nanti masing-masing kampus kita mendapatkan peringkat ya minimal 10 besar begitu. Ya. Ada, Bu? Belum ada ini Pak yang tinggi tangan. Ya. Kalau untuk ini, kalau untuk apa namanya? Excellent ya, excellent. Sepertinya excellent itu yang paling perlu diperhatikan adalah di Google Scholar. Di Google Scholar, akun-akun seperti Sinta segala macam itu harus menggunakan web lembaga. Maksud saya email lembaga, email yang menggunakan domain lembaga. Jadi yang dimaksud email lembaga itu mungkin Bapak Ibu masih bingung. Email lembaga adalah email yang menggunakan nama domain lembaga dan dikelola secara lokal oleh lembaga. Nah, jadi tidak bisa masuk di Google, bukan masuk di Google Gmail itu, tapi masuk di misalnya IAIN Pontianak /webmail. Nah, di situ ada loginnya, halaman loginnya. Itu berarti itu email lembaga, tidak bisa kita bebas seperti Google. Nah, itu harus ditingkatkan dan pastikan semua dosen itu sudah didaftarkan Google Scholar-nya gitu. Pastikan semua dosen sudah didaftarkan Google Scholar atau dibikinkan akun Sinta. Biasanya gini Pak, Bu, pengalaman kita di kampus kami itu kadang kalau ada desakan dari kepegawaian atau dari pengusulan profesor ya biasanya ya, baru dia menghubungi kita itu. Akun Google Scholar saya apa, email lembaga saya apa. Padahal udah lebih dari 3 kali kita share. Dia nggak peduli, ya nggak dibaca sama sekali malah. Nah, karena itulah orang di Pusat Teknologi Informasi itu harus pertama dia sabar untuk menyampaikan terus, ya memperbaharui, mengupdate terus. Nah, terkadang memang kayak gitu ya, apa namanya karakter manusia kan seperti itu kadang. Ya, hari ini kita kasih password, besok lupa. Nah, kalau bisa TIPD-nya harus berperan aktif tanpa diminta gitu untuk menyediakan akun Google Scholar segala macam, email lembaga segala macam itu. Atau ditanya pakai, saya tuh biasa pakai angket Bu, pakai angket Google Form. Kita list siapa yang ingin dibikinkan email lembaga, siapa yang ingin dibikinkan akun Google Scholar, nanti dia ngisi di angket itu. Nah, akhirnya dan ini kan metodenya bukan dari mereka ya, dari kita yang punya inisiatif. Kalau dari mereka kan kadang itu tadi tergantung kebutuhan tadi. Kalaupun misalnya 3 tahun dia, 10 tahun dia hanya bertahan di 3D misalnya, lektor, dan tidak ada niat ke 4A, dan dia tidak memerlukan jurnal, otomatis dia tidak akan ada akun Google Scholar. Nah, begitu. Logikanya seperti itu. Ini
ini yang meningkatkan excellent tadi ya, terkait excellent tadi Bu, impact excellent. Halo Ibu. Ya Pak. Oke. Ya Pak Sumin, jadi tadi untuk trik terhadap pada aspek excellent ini adalah bahwa Google Scholar dosen-dosen yang ada di kampus itu harus memakai email lembaga, begitu ya Pak ya? Ya. Supaya itu berkontribusi nanti terhadap peningkatan ranking webmetrik. Baik Pak, ini masih ada pertanyaan di grup chat. Ini dari Staibina Madani kalau kayaknya namanya nggak ada. Ini bagaimana cara mencek webmetrik tadi Pak? Beliau tadi ketinggalan, jadi minta tolong di-share bagaimana cara mencek ranking webmetrik tadi. Baik Bu, saya share kembali kalau begitu. Ini ya, jadi websitenya namanya webmetrics.info. N. Nah, jadi ada short ranking dan seterusnya. Nah, ini kita bisa langsung di browser kita, ketik langsung di browser kita, ya. Nah, seperti itu, Bapak. Kalau ingin mencari, tinggal ini diketik di kata kuncinya, kemudian dibatasi. Mau peringkat apa ini? Peringkat misalnya peringkat di negara kita, peringkat di kontinental, kawasan ya, negara kawasan, misalnya Asia, kemudian peringkat dunia, gitu ya. Ini ya, tapi bukan dari saya ya, yang penting tuntas itu registrasinya. Ya begitu, Bapak. Coba tadi ya, yang terima bertanya. kasih. Oh ya, terima kasih Pak Sumin. Semoga Bu yang ini dari Staibina Madani ini bisa masih menyimak ya. Kemudian masih ada pertanyaan nih dari Mbak Mambaul Ngadimah lagi Pak Sumin. Untuk pelatihan atau workshop Amin Webmetrik dan ketersediaan Sarpras, apa saran dari Pak Sumin begitu? Ya, baik. Kalau untuk itu, pertama ya yang ketersediaan Sarpras, biasanya di Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data itu sudah ada yang namanya blueprint. Ya, blueprint itu kan biasanya untuk ada perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya. Di situ kita tidak bisa juga main gelondongan membeli server karena harganya mahal, ya kan? Atau membeli software yang juga harganya tidak murah gitu ya. Nah, karena itu kita harus membaca blueprint atau master plan. Semua kampus di PTKN saya rasa sudah punya master plan, karena itu kita pertemuan terakhir itu di Palembang itu untuk membuat master plan. Nah, di dalam master plan itu sudah ada rencana pengadaan server biasanya, baik itu berupa server lokal, colocation ataupun cloud. Nah, jadi itu kalau saran saya terkait sarana prasarana ya. Kalau terkait pelatihan, saya rasa di Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data itu orang-orangnya pasti canggih-canggih. Itu yang harus kita ketahui. Ya, Bapak Ibu, saya sudah 3 tahun di PTID, itu rata-rata orangnya canggih, tapi karena background mereka itu teknik, sekali lagi, background pendidikan mereka itu teknik, tidak seperti sosial, maka mereka kadang bergerak itu berdasarkan instruksi. Mereka hanya mau bekerja berdasarkan instruksi. Karena itu, kita terutama di lembaga penjaminan mutu itu harus bisa memberikan tugas instruksi kepada mereka melalui wakil rektor 2, sinerginya dengan wakil rektor 2. Mereka bisa apapun itu, mayoritas apalagi yang di Jawa. Saya jamin itu para programmernya mumpuni kalau di sana. Tapi ketika ada tugas-tugas yang terlalu menyibukkan mereka, terutama tugas-tugas sunnah yang menurut saya, seperti pengelolaan data, itu membuat mereka tidak bisa mengembangkan sistem informasi kampus. Sehingga cenderung ya seperti itu ya, stagnan. Dan cenderung PT IPD tidak ada kerjaannya begitu, karena monoton. Mereka
kekurangan ide, tapi mereka kalau diberikan ide-ide kreatif, mereka bisa melaksanakannya. Yang paling penting kita yang di Lembaga Penjaminan Mutu bisa memberikan ide. Sebagai contoh, kemarin kita di LPM ya, Pak Dr. Edi Kurnanto ini yang sekarang jadi dekan di Fakultas Dakwah, beliau mempunyai ide otomatisasi kurikulum, ya, dan bekerja sama dengan PT IPD, Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data. Beliau yang punya hajatan, kemudian beliau yang bisa membuat bagaimana sih cara menentukan bahan kajian, nanti dibahasakan dalam bahasa pemrograman, kemudian bagaimana sih membuat apa namanya matrik kurikulum dan lain sebagainya. Itu juga disampaikan sama mereka. Kalau tidak, mereka tidak tahu, mereka tidak kreatif dalam tanda kutip kalau kita tidak berikan ide-ide kreatif. Tentunya kan ide-ide itu akan muncul dari Lembaga Penjaminan Mutu, karena apapun aplikasi, sumber daya, ataupun sarana prasarana harus sesuai standar. Ya kan, harus sesuai standar yang telah ditetapkan dalam SPMI. Bukan main maunya PTID gitu ya. Kalau persoalan pelatihan, saya rasa orang TIPD itu tidak perlu dilatih, hanya diberikan masukan-masukan saja. Ya, dilatih dalam tanda kutip dalam pengelolaan website ya. Kalau dalam yang lain mungkin perlu gitu. Kalau pengelolaan website ini kan dasar sekali, Bu. Mohon maaf, anak SMA aja diajari bikin website itu bisa. Sekarang kan udah ada CMS, Content Management System. Namanya WordPress ya, ada Joomla, ada Drupal. Kalau kita otak-atik 3-4 hari gitu ya, selesai itu website kita. Masalahnya website itu bagaimana ngisinya, bagaimana mengupdate-nya, kemudian bagaimana website itu bermanfaat. Itu saja. Kalau hanya sekedar bikin website plug gitu diisi 20 halaman, kemudian tidak pernah diupdate juga nggak ada gunanya gitu. Gitu. Saya rasa begitu, Ibu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ini masih ada lagi nih Pak Sumin. Pertanyaan ini kebetulan dari YIN Bukit Tinggi, salah satu dari YIN Bukit Tinggi di grup chat. Bagaimana trik-triknya agar pengelola website ini bisa aktif atau bahkan hiperaktif untuk melakukan share-share informasi yang bermuara pada peningkatan webometrik ini, begitu. Jadi itu yang kita katakan tadi kan, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan itu sangat rajin, begitu kan, akan tetapi share-share informasinya itu sangat kurang. Mungkin ada trik-trik tertentu, ya. Pak Sumin? Trik, ya. Pertama, Humas harus membentuk tim website yang mewakili semua unit dan lembaga. Ya, jadi Humas harus membentuk tim pengelola website yang mewakili Humas dan lembaga, dan di dalamnya ada tenaga IT-nya. Ya, ada wartawannya mungkin ya. Kalau dari prodi KPI itu kan ada yang jago membuat berita gitu ya. Nah, itu kalau ada 30 unit dan lembaga harus diwakili 30 itu. Dan mereka itu harus aktif. Sepertinya ada gangguan sinyal ini di Pontianak. Pak Sumin tiba-tiba terhenti. Baik Bapak Ibu, sambil kita menunggu Pak Sumin untuk masuk Zoom kembali, mungkin ada Bapak Ibu di sini yang ingin sharing informasi bagaimana. Oh ya, baik, silakan dilanjutkan Pak Sumin. Nah, Pak Sumin, silakan dilanjutkan Pak. Tadi putus ya, Bu? Iya Pak, tadi terputus. Baru Ya. sampai nomor 1 Pak, yang pertama. Oh ya, yang pertama Humas itu membuat tim ya, membuat tim website yang beranggotakan unit-unit dan lembaga, dan unit-unit dan lembaga itu harus ada perwakilan misalnya yang bisa nulis gitu dan juga yang bisa IT. Kemudian setelah timnya itu dibuat, di SK-kan oleh rektor dan diusulkan pembayaran tunjangan bulanannya, begitu. Sehingga mereka akan aktif ya, akan aktif untuk mengelola website itu. Dan tugas-tugasnya juga
humas itu harus merinci tugas-tugasnya supaya mereka tiap bulan mencari berita. Kalau ada isu-isu yang seksi langsung ditangkap dan dimasukkan ke website. Begitu. Itu pengalaman kita seperti itu. Saya rasa itu aja, Bu. Baik Pak, terima kasih triksnya bahwa yang pertama adalah ini humas itu harus membentuk pengelola website yang mewakili setiap lembaga yang ada di perguruan tinggi itu, ya Pak, yang di dalamnya ada tenaga IT dan wartawannya lah istilahnya, begitu. Kemudian juga harus aktif, berarti di sini keaktifan dari pengelola ini juga sangat penting ya Pak ya. Jadi pengelola harus sadar betul sehingga dengan kesadaran itu maka pengelola tersebut akan aktif mencari berita dan mengupdate berita di web itu sesering mungkin, begitu. Mungkin itu kata kuncinya. Baik Pak, ini masih ada lagi pertanyaan dari Pak Bambang. Ada pertanyaan di grup chat. Apa saja manfaat yang didapatkan ketika suatu institusi memiliki peringkat webometrik yang baik? Nah, ini fokus kepada peringkat webometrik tadi. Apa manfaat yang diperoleh institusi kira-kira Pak? Silakan Pak. Apa manfaat dari webometrik? Jadi tadi ya, salah satu dari fungsi webometrik itu kan keterbukaan informasi atau transparansi. Ya, transparansi. Dan dengan adanya peringkat webometrik yang tinggi, itu menandakan bahwa akses informasi terhadap kampus kita itu tinggi, bagus. Gitu. Keterbukaan informasi terhadap kampus kita bagus. Dan dengan demikian, maka kampus kita akan dikenal. Nah, kalau dikenal, ya, maka otomatis animo dari mahasiswa atau calon mahasiswa itu untuk menjadi mahasiswa kita juga akan tinggi, ya kan? Begitu. Dan juga animo masyarakat untuk melakukan interaksi dengan kampus kita juga akan tinggi. Kenapa? Karena banyaknya kata kunci yang diketik di Google itu akan menjadi referensi bagi orang-orang untuk mencari kampus kita. Itu manfaat sederhana daripada webometrik. Webometrik ini sebenarnya hanya ukuran, Bu. Hanya ukuran peringkat. Tapi realita di lapangan itu ya keteraksesan dunia luar atau stakeholder ya untuk mengakses informasi penting di kampus kita. Misalnya jasa dan layanan apa yang diadakan kampus kita. Gitu. Distingsi apa yang diberikan oleh kampus kita. Itu akan menjadi referensi orang-orang di luar sana untuk mengakses kampus kita. Nah, biasanya kan kita selalu di standar 1 itu kan visi misi. Salah satu poin penting pembuatan visi misi kan sosialisasi visi misi, ya toh? Ya kan, Bu? Sosialisasi visi misi. Nah, melalui ini, maka sosialisasi kampus kita, visi misi kampus kita akan secara otomatis terakomodasi di situ. Begitu. Demikian manfaatnya. Jadi jangan berpikir dengan webometrik tinggi kita akan dapat uang sekian. Ya, bukan kayak seperti itu. Bukan manfaat dalam artian materi, tapi manfaat dalam artian materi yang juga dampaknya nanti bagi perkembangan kampus kita, masa depan kampus kita juga akan bagus. Gitu. Sebagai contoh begini, Bu. Ketika dunia kerja mendengar antum lulusan apa? Saya lulusan UGM atau lulusan UI misalnya. IPK-mu berapa? IPK saya hanya 2,9. Terus yang satunya lulusan apa? Lulusan IAIN Pontianak. IPK-mu berapa? 3,5. Terus karena masyarakat sudah mengenal, dunia kerja sudah mengenal UGM dan UI, maka dia memilih IPK yang 2,96. Itu apa? Brand image yang diciptakan daripada keterbukaan informasi itu sangat besar, sangat erat hubungannya dengan tadi kepercayaan masyarakat, trust masyarakat terhadap kampus itu. Itu tujuannya, tujuan atau efek tidak langsung daripada mengapa kita harus concern memperhatikan webometrik ini. Maka dari orang-orang tertentu terkadang mohon maaf ada yang nyinyir, ngapain kita ngurusi webometrik, toh nggak nambah anggaran kita. Ya mereka tidak bisa memandang outcome-nya, ya hanya output saat ini aja. Padahal webometrik ini punya dampak outcome jangka panjang untuk perkembangan dan masa depan kampus kita. Demikian, Ibu.
Baik, mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaan dari Pak Bambang bahwa manfaatnya itu saya kira itu sangat luar biasa ya terhadap perkembangan kampus kita. Jadi jangan hanya semata-mata kita memikirkan manfaat materi, tetapi manfaat imaterinya yang sangat luar biasa dan akan menentukan masa depan dari kampus kita. Sehingga nanti jika kita memiliki ranking webmetrik yang tinggi, maka brand image kampus kita itu akan sangat bagus begitu. Sehingga ketika kampus kita mendengar nama saja mereka sudah bergetar begitu Iya, mungkin. Nah, betul. itulah betul. kira-kira begitu. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Baik, Bapak Paling Ibu. kalau ada bahannya Bu Linda, kalau ada bahannya PPT-nya mungkin bisa di-share Bu nantinya. Oh iya. Pak Sumin, ini kawan-kawan sangat mengharapkan PPT. Kira-kira bisa Oh di-share iya, Pak Sumin? insya Allah Iya. nanti saya bikinkan ya. Tadi Iya Pak. mohon maaf saya tidak sempat. Jadi saya insya Allah Kalau Pak Sumin. saya ringkaskan dari materi-materi yang Iya, sudah kita paling nggak sampaikan. kami mau lihat seperti apa penilaian indikator sebagainya Pak, biar Baik, tahu. Ya, baik, betul, baik. betul. Insya Allah. Baik, nanti mungkin Pak Sumin bisa share PPT-nya kepada KLPM YIN Pontianak sehingga nanti itu bisa di-share di grup gitu kan. Atau karena itu sangat diharapkan oleh teman-teman kita begitu. Ya namanya manusia bersifat lupa ya Pak ya, mungkin didengarkan sekarang nanti lupa. Nanti kalau dengan adanya PPT kita bisa lihat-lihat lagi begitu. Ya mungkin Baik, baik. nanti akan di-share oleh Pak Sumin PPT yang disampaikan pada hari ini. Ada lagi Bapak Ibu, sekarang sudah menunjukkan jam hampir jam 11 ya. Hampir jam 11. Ini awalnya memang dua orang yang akan menyampaikan materi, yaitu dari YIN Pontianak dan dari YIN Kendari. Tapi yang seperti yang disampaikan oleh Bu Asliah tadi, Ketua LPM YIN Kendari, bahwa pemateri yang akan menyampaikan materi hari ini memang juga sedang lockdown begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Bagaimana kira-kira Pak Ketua, Pak Helmi? Ini sepertinya teman-teman sudah mumpuni kayaknya pengetahuan awal terkait dengan webmetrik ini. Apakah bisa kita tutup, Pak? Oke, kalau memang sudah kita anggap cukup, silakan Bu Linda untuk ditutup ya. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah dari jam 9 sampai jam 11 ini pas di jam saya, waktu Indonesia Barat, kita sudah mengikuti ngopi jamu dengan tema lesson learned pemeringkatan webmetrik di PT KIN. Sangat bermanfaat sharing ilmu dari Pak Sumin dan dari teman-teman yang lain. Terima kasih atas partisipasi kita bersama. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan hari ini itu bisa kita terapkan. Kita bisa lebih mengaktifkan web kita sehingga nanti itu bisa sangat berkontribusi terhadap peringkat webmetrik kita. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat, berkah, dan juga merupakan keberkahan juga kepada Bapak narasumber. Mohon maaf saya sebagai moderator jika ada kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.